Kabarin, kabar, terkabar. Mengenai Ibu minta saya, kalau menurut Pak Bambang Tri dugaannya Wijiatno itu lahirnya kapan gitu kan? Nah, kalau menurut Ibu kan terlalu muda kalau itu jadi ayahnya Jokowi gitu. Heru Purnomonya itu. Iya toh. Kalau kita standpoint kita itu ada Iya. pada data di makam ya. Ada pada data di makam, itu berarti Wijiatno menjadi ayah dari Jokowi yang lahir 1961 tuh usianya baru 21 tahun. Tahun 40, ya kan? Nah, ya kan? Saya yang usianya jauh di bawahnya Pak Jokowi aja, ayah saya kelahiran 38, jadi emang nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dari sisi itu, karena kita waktu itu kan udah di zaman modern ya, apalagi nih kalau hari Heru Purnomo jadi bapaknya Jokowi. Kalau kita ambil dari sisi ya, ya berarti penjelasannya kan ada dua nih, apakah keterangan dari Mas Bambang yang keliru gitu kan, ataukah data di makam Wijiatno itu yang keliru gitu ya. Dan sekarang apakah di makam itu beneran ada jasad atau tidak? Nah, kalau itu saya bisa memastikan bahwa Wijiatno itu data yang di makam itu palsu. Kan di situ disebutkan meninggal tahun 2000 gitu toh. Saya punya saksi mata yang sampai sekarang hidup dan bisa ditemui, itu seorang polisi. Ketika namanya Warno Cino, rumahnya Kartosuro sana. Iya ini, iya, iya, itu aslinya dari Blora. Nah, makanya dia ketemu saya itu karena dia bilang, sampean bener Mas, itu yang kuburannya bapaknya itu aja Jokowi bohong kok gitu. Kenapa dibilang tahun 2000 sudah meninggal? Gitu. Wong Jokowi wali kota itu sudah jadi wali kota, berarti itu 2005 ke atas lah gitu. Itu saya tangkap bapaknya Jokowi itu. Masih hidup. Oh iya masih hidup, main judi di pinggir jalan itu. Wijiatno itu. Iya. Itu main judi di pinggir jalan ditangkap. Pokoknya Jokowi sudah wali kota lah. Kita nggak tahu apakah itu 2010 apa. Iya. Ya begitulah ya tadi ya sekelumit tayangan dari perbincangan Tifa dan juga Bambang Tri. Katanya sih ya kalau Bambang Tri itu ya gurunya Tifa, Roy dan Rismon lah. Kocak. Ketahuan Bambang Tri begitu ya. Aneh bin ajaib. Gue juga heran tuh. Ada manusia kok sifatnya begitu ya. Ya emang banyak sih kalau di berita begitu. Ya kita berdoa aja lah. Kita dijauhin dari sifat-sifat seperti itu. Lo bayangin aja. Dan walaupun Tifa nggak secara spesifik bilang bahwasannya kuburan Pak Jokowi itu kosong. Tapi setidaknya dia mempertanyakan dan tertawa. Lo bayangin aja. Ketawa dia. Ditambah lagi cerita lain dari Bambang Tri tadi. Ya emang yang di makamnya itu bohong. Dan Bambang Tri tahu dari orang lain. Yang katanya menangkap lagi main judi. Kan kocak. Ya itulah ya niat-niat mereka. Kemarin pun kita sebenarnya udah baca nih ya. Walaupun Tifa menyangkal bahwasannya urusannya tuh untuk kebaikan lah, ziarah lah. Kalau orang ziarah itu ya otomatis mendoakan. Ya Tifa kalau dilihat sih emang mendoakan. Tapi yang gue tahu dalam obrolannya ziarahnya Tifa tuh kepada Hari Mulyono bukan keluarganya Pak Jokowi ya. Tapi itulah ya kita udah baca kok ya niat-niat busuk biadab mereka ya untuk menghancurkan, mendowngrade Pak Jokowi dan keluarganya. Kan itu sangat luar biasa ya. Dalam ajaran kita juga justru sebaik-baiknya kita tuh ya menjaga mulut lah atau prasangka-prasangka yang buruk. Apalagi data-data kita tuh nggak cukup. Data-datanya ya berdasarkan katanya-katanya aja. Dan sumbernya kagak valid. Dikasih sumber yang valid kagak terima. Nah itu. Penulis tuh kagak gitu. Yang namanya penulis netral dia ngelihatnya. Nih ada data yang salah. Nih ada yang data yang benar. Nih data yang asli. Ini data yang bohong. Dan itu harus diterima. Sumber-sumbernya pun harus benar-benar sumber yang terpercaya. Sehingga buku itu dibuat untuk
sebuah hal yang bisa membuat pembacanya jadi tercerahkan ya, apa yang sesungguhnya terjadi dan kebenarannya. Nah, ini ada penerus pejuang ya. Beliau ini alumni UGM juga yang memperjuangkan kebenaran ya. Kebenaran dalam hal ini tuh masalah ijazah, tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan Rismond dan kawan-kawannya itu kepada Pak Jokowi. Beliau ini menguliti lah, menjelaskan, memberikan pandangannya. Kalau niat-niat Tifa, Roy, Rismond, dan Reply nih kalau kelihatannya kan begitu kan ya. Soalnya di bareng-bareng aja nih. Bahwasannya niat busuk dan biadab mereka sudah tercium sih ya. Ngapain ke makam? Observasi Pak. Observasi. Nah nih ada pandangan menarik menurut gua. Beliau ini ya penerus pejuang tadi yang gua bilang. Membaca bagaimana nih orang-orang ini nih benar-benar rusak dan niat jahatnya pun ketahuan lah ya. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, kita play. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya yang lalu, bahwa trio RRT atau para penuduh ijazah palsu saat ini sudah memasuki tahap kedua, yaitu mereka ingin menyusun buku kedua dari Jokowi. Yang pertama, mereka sudah berhasil menyusun buku tentang kepalsuan ijazah Jokowi menurut mereka tentu saja. Yang kedua ini mereka sedang memasuki step untuk menulis buku tentang jejak masa lalu Jokowi, tentu saja dengan versi mereka. Setelah mereka mengunjungi makam, kemudian mereka juga belusuan di beberapa titik di kota Solo. Mereka juga mengadakan pertemuan antar para penulis kontroversial ini untuk mengumpulkan data, untuk menyesuaikan data. Tapi sesungguhnya tanpa mereka mencari sumber-sumber data, tanpa mereka harus berkunjung ke sana kemari, sebetulnya buku tentang Jokowi, buku tentang masa lalu Jokowi, buku tentang biografi Jokowi itu sudah banyak sekali. Latar belakangnya sudah terang benderang, siapa orang tuanya, apa latar belakang pendidikannya, itu sudah terang benderang sekali, banyak buku yang sudah menulis. Juga ada dari keluarga besarnya masih banyak. Juga ada catatan-catatan yang juga sudah berserakan di media sosial. Tentu saja yang bukan hoax ya, seperti akta kelahiran atau ijazah-ijazah dari sekolah itu sudah ada. Karena dulu dia saat berperkara dengan Bambang Tri dan Sugi Nur itu juga sudah ada pemaparan dari para saksi-saksi sejarah, misalkan teman-teman sekolahnya atau mantan gurunya itu sudah banyak berserakan di internet. Artinya sebenarnya riwayat Jokowi masa lalunya itu sudah terang benderang, tidak seperti yang diomongkan Tifa seolah-olah gelap gulita. Yang membuat gelap gulita itu ya mereka sendiri, karena silsilah keluarga Jokowi yang sudah sangat jelas, sangat firm diobrak-abrik sedemikian rupa, terutama oleh Bambang Tri, untuk melampiaskan keliaran halusinasi Bambang Tri. Ini juga nampaknya akan diikuti oleh rombongan RRT itu sendiri, di mana sebenarnya kita sudah bisa menebak lah arah dari buku yang akan mereka susun tentang jejak masa lalu Jokowi. Tidak jauh dari hal isu PKI. Jokowi anak PKI, keluarga Jokowi backgroundnya PKI, itu pasti. Dan rujukan utamanya tentu saja Bambang Tri, karena memang Bambang Tri itu maha guru buat mereka, maha guru dalam hal tuduhan ijazah palsu, juga maha guru dalam hal tuduhan bahwa Jokowi itu anak PKI atau Jokowi itu PKI sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri, apalagi setelah mereka belusukan ke makam, ke beberapa titik di Solo, kemudian mereka berkumpul untuk menyesuaikan data. Terlihat bahwa mereka juga ada kesulitan karena sumber yang dipakai mereka pun serba tidak jelas. Ini bisa diyakini bahwa sumber yang mereka pakai itu sebenarnya adalah pihak-pihak yang punya kecenderungan sudah tidak
suka dengan Jokowi. Ini ya juga dimaklumi juga, karena yang namanya tokoh politik pasti mempunyai musuh politik, mempunyai lawan politik. Tergantung dari musuh dan lawan politik itu akan menggunakan energinya untuk hanya sekedar melawan dalam hal kebijakan atau perilaku politik, ataukah hanya untuk membuat fitnah, hoax tentang pembunuhan karakter dari lawan politiknya itu. Kecenderungan yang dialami Jokowi adalah banyaknya lawan politik yang menggunakan isu fitnah, hoax tentang dirinya. Ini berbeda dengan misalkan lawan politik dari SBY di masa lalu, yang selalu mengungkit-ungkit tentang kebijakannya, tentang perilaku politiknya. Demikian pula lawan politik dari Megawati, lawan politik dari Gus Dur. Nah, ini lawan politik Jokowi memang punya kekhasan, yaitu mereka benar-benar ingin menghancurkan karakter dari Jokowi. Mereka bahkan menutup mata tentang apa kebijakan politik dari Jokowi, apa perilaku politik Jokowi. Mereka tidak mau menyoroti itu. Mereka ingin benar-benar membumi hanguskan dari sejarah Jokowi itu sendiri, ingin diobrak-abrik silsilahnya, ingin dibelokkan semua sejarah-sejarah dari Jokowi itu sendiri. Ini sudah nampak sebenarnya. Baiklah, tanpa panjang lebar akan saya putarkan video di mana ada Tifa, Bambang Tri, dan juga Refli Harun dalam suatu pertemuan untuk mensinkronkan data seperti itu kira-kira dalam rangka untuk menyusun buku kedua mereka, itu Jejak Masa Lalu Jokowi. Ada pada data di makam, itu berarti Wijiatno menjadi ayah dari Jokowi yang lahir 1961 tuh usianya baru 21 tahun. Tahun 40, ya kan? Nah, ya kan? Saya yang usianya jauh di bawahnya Pak Jokowi aja. Ayah saya kelahiran 38, jadi emang nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dari sisi itu. Karena kita waktu itu kan udah di zaman modern ya. Apalagi nih kalau Hari Heru Purnomo jadi bapaknya Jokowi. Kalau kita ambil dari sisi ya, berarti penjelasannya kan ada dua nih. Apakah keterangan dari Mas Bambang yang keliru gitu kan, ataukah data di makam Wijiatno itu yang keliru gitu ya. Dan sekarang apakah di makam itu beneran ada jasad atau tidak? Nah, kalau itu saya bisa memastikan, bahwa Wijiatno itu data yang di makam itu palsu. Wah, dipalsu. Kan di situ disebutkan meninggal tahun 2000 gitu loh. Saya punya saksi mata yang sampai sekarang hidup dan bisa ditemui, itu seorang polisi. Ketika namanya Warno Cino, rumahnya halusinasinya. Iya, itu aslinya dari Blora. Nah, makanya dia ketemu saya itu karena dia bilang, sampean bener Mas, itu yang kuburannya bapaknya itu aja Jokowi bohong kok gitu. Kenapa dibilang tahun 2000 sudah meninggal? Gitu. Wong Jokowi wali kota itu sudah jadi wali kota, berarti itu 2005 ke atas lah gitu. Itu saya tangkap bapaknya Jokowi itu. Iya, masih hidup, main judi di pinggir jalan itu. Wijiatno itu. Iya. Main judi di pinggir jalan, ditangkap. Pokoknya Jokowi sudah wali kota lah. Kita nggak tahu apakah itu 2010 apa. Iya. Ditangkap itu Warno Cino itu. Tahu-tahu Warno Cino itu dimarahi oleh Kapolrestanya. Kamu nggak tahu yang kamu tangkap itu siapa? Itu bapaknya wali kota gitu loh. Lah kok tiba-tiba di makamnya tahun 2000 sudah meninggal, itu gimana ceritanya? Itu umurnya yang dimanipulasi. Barangkali juga nggak ada ya loh. Kalau makam itu iya. Tapi yang penting sumber saya ini masih hidup. Kalau perlu kita nanti ketemu Pak Warno Cino itu bisa loh seperti pembicaraan antar orang yang kurang. Mereka ternyata mensinkronkan data yang tidak sesuai. Dimana kalau menurut Bambang Tri dari bukunya Jokowi Undercover, itu Jokowi itu anak dari Heru Purnomo.
tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan, di mana Heru Purnomo itu adalah adik bungsu dari Widjiatno. Widjiatno juga dalam bukunya Bambang Tri digambarkan sebagai orang PKI juga. Dari antara Widjiatno dengan Heru Purnomo ini ada 2 saudara lagi yang namanya Mulyono Herlambang dan satunya saya lupa. Jadi di antara mereka ada 2 saudara lagi. Heru Purnomo itu yang bungsu. Menurut pemahaman Tifa, Widjiatno yang kelahiran tahun 40 punya anak Jokowi yang kelahiran tahun 61 itu sudah nggak masuk akal. Menurut Tifa, lelaki usia 21 tahun dianggap Tifa tidak masuk akal memiliki anak. Ini juga sebuah nalar yang kacau. 21 tahun itu bagi laki-laki, apalagi zaman dulu itu sudah biasa punya anak. Nah, kembali ke tadi, mereka mempersoalkan itu. Kalau menurut Tifa, Widjiatno yang usia 21 tahun punya anak Jokowi itu sudah tidak masuk akal. Apalagi kalau menurut Bambang Tri yang punya anak Jokowi itu adalah Heru Purnomo, adik dari Widjiatno, selisih 2 orang. Itu tambah nggak masuk akal. Mereka bertentangan sendiri. Akhirnya jalan tengahnya apa? Bambang Tri mengambil keputusan bahwa data yang ada di makam itu, yang ada di nisan itu adalah palsu. Seenak perutnya sendiri dia. Apapun kalau tidak sesuai dengan mereka akan dianggap palsu. Itu modus mereka. Jadi makam Pak Widjiatno itu, di mana di makamnya tertulis tahun kelahirannya, itu dianggap palsu. Yang benar ya mereka itu. Ini benar-benar orang tidak waras menurut saya. Orang-orang tidak waras. Mereka yang bukan apa-apanya itu memaksakan diri bahwa pendapat mereka yang benar. Itu bukan ayah mereka, bukan kerabat mereka, bukan saudara mereka, bukan famili mereka. Dianggap palsu. Yang benar mereka. Ini lagi tadi ada ketidakcocokan. Ketika tidak ada cocokan, Bambang Tri mulai berputar halusinasinya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya di dalam makam Pak Widjiatno itu kemungkinan kosong. Tadi yang melontarkan pertama kali si Tifa. Kemungkinan tidak ada jasadnya, alias kosong, alias itu kuburan pura-pura. Terus Bambang Tri terpicu, pikiran liarnya, halusinasinya terpicu. Dia kemudian menghayal bahwa sesungguhnya Pak Widjiatno itu meninggalnya bukan tahun 2000. Karena menurut dia punya saksi bahwa saat Jokowi menjadi wali kota, itu artinya tahun 2005 ke atas. Jokowi kan menjadi wali kota mulai tahun 2005 ke atas. Menurut Bambang, ada seorang polisi yang namanya Warno Cino itu menangkap Pak Widjiatno berjudi di pinggir jalan ketika Jokowi sudah menjadi wali kota. Nah, ini fitnahan ecek-ecek lagi muncul kembali dari otak dan mulutnya Bambang Tri. Pak Widjiatno yang secara faktual meninggal tahun 2000 disanggah oleh Bambang Tri. Bambang Tri mengatakan bahwa Pak Widjiatno, ayah Jokowi itu masih hidup ketika Jokowi sudah menjadi wali kota, artinya tahun 2005 ke atas. Dengan argumen apa? Dia memiliki saksi, Bambang Tri memiliki saksi seorang polisi yang namanya Warno Cino, di mana Warno Cino itu mengatakan pada Bambang Tri bahwa dia pernah menangkap Widjiatno sedang judi di pinggir jalan ketika Jokowi sudah menjadi wali kota. Sehingga menurut penuturan dari Bambang Tri tadi, polisi yang bernama Warno Cino itu ditegur oleh Kapolresta Surakarta karena menangkap ayah wali kota. Ini kacau, nggak ada berita sama sekali. Tahun 2005 atau ke atas ketika Jokowi menjadi wali kota itu relatif belum jauh dari masa sekarang. Kita bisa telusur, nggak pernah ada berita seperti itu. Bahkan tahun-tahun saat Jokowi menjadi wali kota, Jokowi sudah sering
ke UGM, ke pertemuan keluarga alumni Gajah Mada. Nggak pernah ada berita miring seperti itu. Ayahanda Jokowi ditangkap karena judi di pinggir jalan. Nggak pernah ada. Ayah Jokowi itu sudah meninggal tahun 2000, sebelum Jokowi menjadi wali kota. Dan itu saksinya pasti banyak, orang yang melayat pasti banyak. Belum lagi keluarganya. Tapi oleh mereka bikin asumsi bahwa makamnya Pak Wijiatno itu kemungkinan kosong. Data yang ada di makam itu kemungkinan palsu. Kemudian melontarkan bahwa ada saksi. Bambang Tri kan sukanya seperti itu, saksi yang tidak jelas. Ada saksi seorang polisi yang bernama Warno Cino yang pernah menangkap Pak Wijiatno, ayah Jokowi, saat berjudi di pinggir jalan. Kejadian itu terjadi ketika Jokowi sudah menjadi wali kota. Ini sudah tidak masuk akal. Ya begitulah cara-cara orang-orang gila ini dalam membelokkan, dalam mengacak-acak silsilah Jokowi semau-maunya. Endingnya sudah bisa ditebak. Buku yang akan mereka susun benar-benar buku fitnahan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti pasti akan memperkuat bukunya Bambang Tri, bahwa Jokowi itu anak PKI. Jokowi itu bukan anak Wijiatno Sujiatmi, tapi anak dari Heru Purnomo dan Yap Meiwa. Itu sudah bisa ditebak dari sekarang. Nah ini lagi-lagi ya kita menyayangkan ya kenapa proses hukum terhadap mereka sampai saat ini belum ada kejelasan, sehingga membuka peluang mereka untuk lebih banyak menebar hoax, menebar fitnah ke masyarakat. Ini yang disayangkan. Ya mungkin penjelasan saya dalam video ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.